semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa ditonton ya. Oh ya, untuk kalian yang suka cerita-cerita misteri, cerita kriminal dari Indonesia, dari negara-negara Asia, kalian harus banget nonton channel satu ini, yaitu channel Ragam Cerita. Pokoknya kalian harus kunjungin banget nih. Aku kemarin tuh lagi riset-riset kasus-kasus dari Indonesia, kasus dari Asia gitu ya. Dan aku ketemu channel ini. Gila beneran deh, ini channelnya dia bisa dapat info-info yang lengkap, terus ngejelasinnya juga santai. Jadi kita pun ngerti, paham gitu loh teman-teman. Jadi untuk kalian yang suka cerita misteri harus banget kunjungin channel ini, di subscribe karena dia upload video 2 kali seminggu. Selain itu channelnya juga membahas cerita-cerita horor. Dan sekalinya dia membahas cerita horor itu bener-bener serem, bikin merinding banget teman-teman. Link channelnya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja dan bisa langsung nonton video-video seru dari dia. Dan jangan lupa juga nih di subscribe, dinyalain tuh tombol notifikasinya supaya kalian tuh bisa update terus sama video-video barunya dia yang seru-seru. Oke, jangan lupa ya. Oke, hari ini aku mau membahas kisah tragis yang menimpa seorang aktris wanita. Dan kasusnya itu terjadi pada tahun 2014. Jadi memang belum begitu lama ya teman-teman. Bisa dibilang masih baru sih. Sayangnya nih, saat dia sudah mau mencapai puncak karirnya, kesuksesannya, dia malah tiba-tiba menghilang. Kira-kira dia kemana ya? Apa dia sengaja pergi? Atau mungkin ada kecelakaan yang menimpa dia? Atau ada hal lain yang lebih jahat, yang lebih gelap yang terjadi sama dia? Langsung aja yuk kita bahas. Foto yang kalian lihat di layar ini adalah Shannon Heather Maddell. Dia lahir pada tanggal 8 Juli 1989 di Calgary, Alberta, Kanada. Dia anak termuda dari 4 bersaudara. Dia punya 1 kakak perempuan dan 2 abang. Keinginan dan cita-cita terbesarnya Shannon adalah untuk menjadi aktris. Dia suka banget tampil, bahkan dari umur yang masih sangat kecil, keinginan dan bakatnya untuk tampil itu sudah sangat terlihat dengan jelas teman-teman. Dia ikut drama sekolah, drama di gereja, pokoknya dia suka banget deh tampil di depan orang banyak. Dan dia juga sangat berbakat, dia bisa memainkan 15 alat musik yang berbeda. Di antaranya adalah trombon, trompet, piano, gitar. Karena untuk bisa memainkan 1 alat musik aja itu susah banget ya teman-teman. Apalagi untuk 15 alat musik yang berbeda. Jadi ya, Shannon ini memang sangat berbakat dalam bidang seni. Shannon juga punya jiwa yang bebas, dia selalu ceria, dia selalu bisa membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Bahkan saat kelulusan sekolah aja nih, kan satu-satu nama murid dipanggil ke depan, maju naik ke atas panggung, terus kasih piagam, kasih sertifikatnya gitu ya. Dan saat nama Shannon dipanggil, dia naik ke panggung, dan di panggung itu dia melakukan hal-hal konyol, hal-hal lucu yang bikin semua penonton yang saat itu hadir ketawa-tawa gitu. Jadi memang dia bisa mencairkan suasana lah. Setelah lulus SMA, Shannon sempat kuliah tapi nggak lama karena dia sadar dia ingin lebih fokus untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktris yang sukses. Akhirnya dia berhenti kuliah dan fokus mengejar mimpinya itu. Lalu pada umur 21 tahun, Shannon mulai jatuh cinta. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Joshua Burgess atau yang biasa dipanggil Josh. Mereka bertemu di sebuah pesta dan Josh ini kepribadiannya tuh jauh banget berbeda dengan Shannon teman-teman. Kalau Shannon ini kan orangnya ceria. Kalau misalkan kumpul sama orang-orang, sama teman-teman, dia tuh selalu bisa mencairkan suasana. Dia di saat orang-orang lagi pada kaku gitu ya, dia pasti bisa ngelakuin hal-hal, akhirnya semua pada ketawa, jadi cair lah suasananya. Tapi Josh ini orangnya lebih pendiam, dia nggak banyak bicara. Jadi memang sepertinya mereka tertarik dengan kepribadian yang sangat berbeda dari diri mereka masing-masing. Josh itu tertarik sama kepribadiannya Shannon yang sangat ceria, dan Shannon juga tertarik sama kepribadian Josh yang kayak seperti pendiam, berwibawa gitu ya. Makanya mereka seperti melengkapi satu sama lain. Dan walaupun sikap atau sifat mereka tuh berbeda banget, tapi mereka punya ketertarikan yang sama teman-teman. Bahkan yang menurut orang lain aneh,
mereka justru sama-sama menyukai hal itu gitu loh, dan mungkin itu juga yang bikin mereka tuh cocok. Saat kencan mereka lebih suka diam di rumah, nonton TV bareng, nonton film bareng, atau mereka main games bareng gitu. Shannon mulai mengenalkan Josh ke keluarganya, dan keluarga Shannon itu melihat Josh sepertinya sayang banget sama Shannon, dan Shannon pun bahagia banget bersama Josh. Jadi ya mereka setuju-setuju aja, mereka ikut bahagia gitu loh. Pada bulan Mei 2014, tepatnya setelah 4 tahun pacaran, mereka akhirnya menikah. Shannon dan Josh memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan yang simple aja. Jadi cuma acara nikah tok doang gitu loh teman-teman. Dan ruangan tempat mereka nikah pun itu kecil banget, sampai nggak muat banyak-banyak orang. Jadi cuma cukup untuk mereka berdua, orang yang menikahkan mereka, dan juga 4 orang pendamping. Akhirnya Josh bawa ibu dan saudara perempuannya, sedangkan Shannon membawa kedua orang tuanya untuk menjadi saksi. Jadi ya udah, setelah itu upacara pernikahan dilakukan dengan 4 orang saksi tadi. Selesai deh, Shannon dan Josh resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi orang tua Shannon merasa ingin merayakan pernikahan anaknya ini dengan keluarga lainnya juga. Akhirnya ibunya Shannon tuh ngadain satu acara makan malam di sebuah restoran yang bernama Living Room. Di sana mereka dinner bareng-bareng sambil merayakan pernikahannya Josh dan Shannon. Setelah menikah, mereka tinggal bareng di sebuah rumah, dan Josh ini kerjanya adalah seorang admin di perusahaan milik negara. Jadi gajinya Josh inilah yang dipakai untuk membiayai kehidupan mereka berdua, untuk bayar sewa rumah gitu ya. Sedangkan Shannon masih terus melanjutkan usahanya untuk bisa menjadi aktris. Dia sering ikut kelas acting, dia sering ikut audisi juga di daerah Edmonton. Jadi area Edmonton itu cukup jauh dari tempat tinggal mereka di Calgary. Shannon biasanya ya bolak-balik ke sana bawa mobil sendiri, dan perjalanannya itu sekitar 3 jam. Jadi cukup lama ya teman-teman. Memang saat-saat itu Shannon sering menghabiskan waktunya di perjalanan. Shannon gak pernah menyerah untuk mengejar mimpinya, dan saat dia berumur 25 tahun, keadaan sepertinya sangat membaik dan dia mempunyai satu kesempatan besar yang sepertinya bisa mewujudkan mimpinya nih teman-teman. Jadi pada tanggal 26 November 2014, Shannon mendapat kesempatan untuk ikut audisi untuk sebuah serial TV yang bergengsi. Pokoknya kalau misalkan Shannon sampai lolos ya audisi ini, dia beneran main di serial TV itu, wah, benar-benar perkembangan yang luar biasa banget deh buat karirnya. Tapi sayang, ternyata hari itu adalah hari terakhir Shannon terlihat oleh keluarganya. Setelah audisi itu, Shannon tiba-tiba menghilang. Dari tanggal 27 November, Shannon itu udah gak kasih kabar apa-apa sama sekali ke keluarganya. Tapi keluarganya juga gak terlalu khawatir teman-teman. Karena kan memang Shannon ini wanita dewasa, dan dia sama keluarganya juga biasanya gak berkabar setiap hari. Cuma kalau ada hal-hal yang butuh dibicarakan aja gitu, karena kan Shannon juga sudah punya keluarga sendiri. Mereka ya nggak khawatir saat itu ya, mereka pikir cuma oke, mungkin Shannon lagi sibuk aja kali sama kegiatannya, lagi sibuk sama suaminya mungkin atau gimana. Sampai akhirnya pada tanggal 30 November 2014, Shannon itu ada janji makan malam sama salah satu abangnya di sebuah Calgary Dinner Theater. Jadi itu kayak restoran, tapi makan malamnya itu sambil nonton pertunjukan teater gitu teman-teman. Kayaknya seru banget ya. Sayangnya Shannon gak datang untuk nemuin abangnya malam itu. Abangnya coba telepon ke handphonenya tapi gak diangkat-angkat. Ayahnya Shannon juga mencoba telepon ke dia dan gak diangkat-angkat juga. Lagi-lagi keluarganya tuh gak berpikir macam-macam, karena biasanya Shannon itu saking sibuknya dia suka merubah jadwal tidurnya teman-teman. Jadi misalkan dari siang gitu ya sampai malam dia tuh latihan untuk audisinya. Nah malam sampai siang lagi tuh dia tidur gitu loh. Jadi keluarganya berpikir, mungkin ketiduran nih Shannon nih sampai nggak datang gitu. Terus besoknya abangnya Shannon tuh samperin lah ke rumahnya Shannon. Niatnya mau ngomelin nih, ngapain sih kamu semalam kok nggak datang? Udah janjian juga gitu ya, kan udah direservasi, udah di booking gitu loh. Tapi saat abangnya datang ke rumah Shannon, yang bukain pintu itu Josh, dan Josh bilang, aku nggak tahu Shannon kemana gitu. Dia pergi karena semalam aku bertengkar sama Shannon. Dia pergi dalam keadaan marah, dan aku sekarang nggak tahu dia ada di mana. Saat itu juga abangnya Shannon mulai khawatir, dia mulai curiga terjadi sesuatu sama Shannon. Keesokan harinya lagi Shannon ngelewatin beberapa pertemuan dan perjanjian penting.
Sampai besoknya lagi juga nggak ada kabar dari Shannon sama sekali. Akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Beberapa hari berikutnya, kepolisian Calgary dan keluarga Shannon mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi itu, keluarga Shannon semuanya datang. Ayahnya, ibunya, kakak perempuannya, dua abangnya, dan juga suaminya Josh. Mereka semua ada di konferensi pers itu. Dan kakak perempuannya mewakili mereka untuk berbicara. Kakaknya bilang, "Shannon, dimanapun kamu berada, tolong ya kamu pulang, kamu nggak ada masalah kok, kita semua nggak ada yang marah sama kamu, ayo pulang," gitu. Kita semua khawatir, kita semua pengen tahu kalau kamu tuh baik-baik aja. Karena mungkin saat itu keluarganya berpikir kalau memang Shannon pergi sengaja. Sekitar 2 minggu kemudian ada satu petunjuk yang terlihat menjanjikan banget nih teman-teman. Jadi ada sebuah foto polaroid gitu ditemukan di sebuah taman di sana, dan foto itu adalah foto seorang wanita yang mukanya tertutup rambut dan daun-daun. Polisi mengira kemungkinan besar itu adalah Shannon karena memang mirip katanya. Akhirnya polisi datengin lah taman itu. Mereka cari semuanya di taman itu ya, cari ke pelosok-pelosok di taman itu, tapi nggak ada hasil apa-apa. Mereka nggak menemukan Shannon. 2 hari loh polisi melakukan pencarian di taman itu. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang telepon polisi. Dia bilang, "Pak, saya adalah wanita yang ada di foto itu," gitu. "Kami itu adalah murid-murid kesenian. Kemarin sempat ambil foto di sana untuk salah satu tugas." Jadi ya foto itu ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan Shannon. Shannon masih menghilang dan polisi saat itu pastinya sudah memikirkan kemungkinan terburuk, mau nggak mau ya. Jadi mereka tuh sudah mulai cari-cari Shannon berupa jasad gitu, bukan cari orang hidup lagi. Mereka cari di sungai, mereka cari di hutan-hutan kayak gitu. Sampai 6 bulan berikutnya tetap nggak ada tanda-tanda keberadaan Shannon. Kasusnya tuh seperti jadi buntu begitu aja. Sampai akhirnya kasus ini diambil alih oleh seorang detektif yang terkenal pantang menyerah banget untuk menyelesaikan kasus-kasusnya, yaitu seorang detektif wanita yang bernama Christina Witt. Dia mulai dari awal lagi menyelidiki semuanya dengan detail. Dia periksa secara teliti satu-satu orang yang ada dalam kehidupan Shannon, dimulai dari orang yang paling dekat dengan Shannon, yaitu suaminya Josh. Menurut detektif Witt, Joshua Burgess itu adalah orang yang terlihat baik, tulus, dia juga mau membantu polisi, sangat bekerja sama dengan polisi. Dia membiarkan polisi memeriksa rumahnya beberapa kali untuk menemukan, barangkali ada beberapa petunjuk gitu yang bisa ditemukan di sana untuk bisa menemukan Shannon. Saat dipanggil ke kantor polisi untuk diinterview juga, Joshua Burgess ini sangat-sangat kooperatif, dia mau bekerja sama dengan polisi. Keluarga Shannon juga sangat mempercayai Josh. Kadang kan ada nih ya teman-teman, kalau seorang wanita menghilang, dia punya suami, dan keluarga si wanita ini bakal lapor ke polisi, bilang, "Pak polisi, coba deh diselidikin tuh suaminya, karena suaminya tuh kayaknya mencurigakan, kayaknya dia sering galak, sering kasar gitu sama si istri." Akhirnya polisi mempercayai insting keluarganya itu dan mereka menyelidiki si suami lebih dalam lagi. Tapi dalam kasusnya Shannon ini, keluarga Shannon nggak begitu sama sekali. Mereka justru bilang ke polisi, "Enggak kok, Josh sangat sayang sama Shannon. Dia nggak mungkin lah menyakiti Shannon dengan cara apapun." Akhirnya ya polisi memang nggak menyelidiki lebih dalam lagi ke suaminya Shannon, yaitu Josh. Tapi kemudian tim investigasi yang dipimpin oleh detektif Witt ini menemukan satu fakta yang sangat mengejutkan teman-teman. Kalau ternyata Shannon bukan hanya menjalin hubungan asmara dengan Josh, dan Josh juga bukan hanya menjalin hubungan dengan Shannon. Jadi Josh dan Shannon itu mempunyai pernikahan yang sangat terbuka teman-teman. Tipe pernikahan yang menurut beberapa orang mungkin aneh banget gitu loh. Dan menurut Josh, tipe pernikahan mereka yang terbuka semacam ini adalah idenya Shannon, kemauannya Shannon katanya. Oke, jadi walaupun mereka sudah menikah, mereka itu bebas punya pacar yang lain ataupun teman kencan yang lain. Dan dalam pernikahan mereka ini, hal semacam itu tidak dianggap selingkuh. Karena mereka selalu membicarakan hal ini. Misalkan Josh punya pacar yang lain, dia bakal cerita sama Shannon. Bahkan dikenalin tuh pacarnya ke Shannon. Dan Shannon bakalan ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa gitu loh. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau Shannon punya teman kencan lain, dia cerita sama Josh, dia kenalin ke Josh, seperti itu. Josh bilang mereka berkomitmen, cuma bukan secara fisik aja gitu loh. Dan mungkin banyak dari kalian atau banyak dari kita yang nggak paham gitu ya, tapi memang seperti itulah hubungan mereka. Dan keluarga Shannon juga tahu tentang hal ini. Mereka tahu tentang hubungan pernikahan Josh dan Shannon yang terbuka seperti ini. Mereka menghargai keputusan Josh dan Shannon, jadi mereka ya udah nggak ikut campur. Soalnya mereka melihat hubungan Josh dan Shannon tuh baik
baik-baik aja. Mereka berkomunikasi dengan baik, mereka kelihatan saling mencintai. Bahkan menurut kakaknya Shannon itu sempat beberapa kali ketemuan sama pacarnya Josh. Untuk polisi ya beda lagi. Ini adalah hal yang harus banget mereka selidiki. Jadi mereka itu menginterview satu persatu orang yang pernah berkencan dengan Shannon, karena bisa jadi salah satunya itu adalah pelakunya melakukan suatu hal ke Shannon karena mereka cemburu. Tim investigasi juga tahu dari keluarga Shannon kalau ternyata beberapa waktu sebelum Shannon menghilang, rumah tangga Shannon dan Josh itu pernah ada masalah dan cukup besar sampai mereka tuh hampir mau berpisah. Shannon suatu hari nginap di rumah kakaknya, terus besok paginya Josh samperin ke sana. Josh minta maaf sama Shannon. Josh bilang, "Udah yuk balik lagi, pulang lagi. Mungkin aku terlalu berlebihan. Kita baikan lagi yuk," kata si Josh gitu ya. Dan akhirnya Shannon mau. Shannon pulanglah bareng Josh. Setelah kejadian itu, mereka berdua memutuskan untuk merubah sistem pernikahannya jadi sistem pernikahan tertutup. Jadi pernikahan normal seperti pada umumnya gitu ya. Sampai mereka tahu gimana solusi ke depannya katanya gitu. Tapi beberapa hari kemudian Shannon pergokin Josh ternyata masih berhubungan sama pacarnya. Shannon marah dong. Langsung lah Shannon hubungin pacarnya Josh itu dan bilang, "Udah tolong ya akhiri hubungan kamu sama Josh karena aku sama Josh mau merubah sistem pernikahan kami." Karena seperti yang aku bilang tadi, Shannon dengan pacarnya Josh itu memang sering berkomunikasi. Nah, masalah selesai deh tuh. Tapi seminggu kemudian Shannon ngeliat nih HP-nya Josh. Ternyata HP-nya itu di passwordin teman-teman, dan passwordnya itu Shannon nggak tahu. Akhirnya dia bilang sama Josh, "Coba buka, ngapain sih pakai di passwordin gitu kan?" Dibukalah sama Josh dan bener aja, Josh masih terus berhubungan dengan pacarnya itu. Akhirnya Shannon bilang ke Josh, "Udah deh sekarang kamu samperin langsung itu cewek, terus kamu bilang sama dia kamu mau mengakhiri hubungan kalian berdua." Dan Josh bilang, "Iya oke deh." Akhirnya Josh samperin lah perempuan itu. Tapi ternyata Josh samperin wanita itu bukannya untuk memutuskan hubungan mereka. Josh malah bilang sama cewek itu, "Aku bakalan ceraiin istri aku dan aku bakal jadiin kamu pasangan satu-satunya buat aku." Setelah Shannon tahu tentang ini, pastinya dia sakit hati dan merasa tertipu banget ya. Semenjak itu, walaupun mereka masih tinggal dalam satu rumah yang sama, tapi mereka udah cuek-cuekan gitu loh teman-teman. Semakin lama, detektif Whit dan tim investigasi itu makin curiga sama Josh. Karena gini ya, setelah beberapa hari Shannon menghilang, Josh itu menyerahkan handphone milik Shannon ke polisi. Tapi beberapa hari setelah Shannon menghilang, dan alasannya Josh itu, dia dari kemarin emang nggak menemukan handphonenya, dia baru nemuin handphonenya, makanya baru diserahin ke polisi. Nah sebelumnya, tim investigasi itu kan sudah melakukan penyelidikan dan jejak digitalnya Shannon itu berhenti pada tanggal 27 November jam 12:30 pagi. Jadi jejak digital tuh kayak transaksi kartu kreditnya, login ke emailnya, Facebooknya, segala macam media sosialnya gitu ya. Itu berhenti di jam 12:30 pagi. Semenjak itu udah nggak ada lagi tuh kegiatan digitalnya Shannon gitu. Padahal pada tahun segitu orang kan pasti ya kalau misalkan masih ini adalah jejak digitalnya, entah emailnya, entah login ke media sosialnya, dibuka media sosialnya dari gadget yang mana atau dari komputer segala macam. Tapi ini udah nggak ada lagi tuh setelah 12:30 pagi. Anehnya dari sinyal HP Shannon yang sudah dipegang sama polisi itu terus diselidikin ya sama polisi. Jadi sinyal HP-nya itu menunjukkan kalau siang hari di tanggal 27 November HP-nya itu ada di gang depan rumahnya Shannon gitu. Dan habis itu titiknya tuh balik lagi ke rumahnya. Padahal pada saat itu kan jejak digital Shannon sudah berhenti. Jadi siapa dong yang bawa handphonenya itu ke depan gang rumahnya, ke jalanan raya dekat rumahnya Shannon itu, ya kan? Dan saat polisi tanya ke Josh juga nggak bisa menjelaskan tentang hal ini. Makin curiga pastinya tim investigasi sama Josh. Apalagi Josh adalah orang terakhir yang melihat Shannon dalam keadaan hidup. Pada Juli 2015, sekitar 7 bulan setelah Shannon menghilang, detektif Whit dan tim investigasi berhasil mendapatkan surat izin penggeledahan untuk rumah Josh Burgess. Dan sebenarnya sebelumnya, polisi juga sudah pernah melakukan pemeriksaan ke rumahnya Josh, tapi kan saat itu mereka tidak memandang Josh sebagai tersangka. Jadi ya memang pemeriksaannya biasa-biasa aja. Nah sekarang mereka sudah curiga nih kalau Josh adalah tersangkanya, dia ada hubungannya dengan menghilangnya Shannon. Pasti dilakukan penyelidikan, dilakukan pemeriksaan lebih teliti lagi kan. Nah mereka datanglah ke sana, detektif Whit dan beberapa
anggota polisi. Ketuk pintu, tapi nggak ada yang bukain. Mereka bisa dengar ada orang bolak-balik dan berkegiatan di dalam, tapi nggak ada yang bukain pintu. Akhirnya Detektif Fit ini menelpon langsung ke Josh dan Josh angkat. Terus Detektif Fit bilang, kami ada depan pintu, kami mau tanya-tanya sama kamu dan kami pegang surat izin nih untuk memeriksa rumah kamu, katanya. Ayo dong Josh, sini bukain pintunya gitu ya. Dan Josh itu kayak mengulur waktu, teman-teman. Dia bilang, oke, nanti aku turun, nanti aku bukain. Aku harus ganti baju dulu nih, soalnya aku habis mandi segala macam. Pokoknya dia mengulur waktu gitulah. Sampai akhirnya dia tanya, emang ngapain sih? Mau cari apa? Emang gimana gitu. Dan detektif bilang, Josh, ayo kita buat semuanya mudah, yuk turun aja, bukain pintu dan nanti aku bakal jelasin, katanya gitu. Tapi di telepon itu, Josh malahan tiba-tiba histeris. Dia tiba-tiba nangis dan bilang, iya aku yang bunuh istriku, aku pelakunya, aku membunuh Shannon, kata dia gitu. Kaget dong langsung detektifnya, nggak nyangka bakal dapat pengakuan seperti itu kan dari Josh. Selama hampir setengah jam, detektif Fit bicara dengan Josh di telepon. Dia berusaha meyakinkan Josh, ayo jangan lakuin hal-hal bodoh, kamu mendingan turun, kamu serahin diri dan semuanya bisa dibicarakan, semua pasti ada solusinya, katanya. Jangan memperkeruh suasana, jangan mempersulit suasana, katanya. Akhirnya usaha detektif Fit ini berhasil, teman-teman. Josh datang ke pintu, bukain pintunya, tapi Josh sudah dalam keadaan yang penuh darah di sekujur tubuhnya. Karena ternyata Josh ini sudah menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau lipat. Akhirnya Josh langsung dibawa ke rumah sakit. Untungnya dia berhasil selamat karena lukanya itu ternyata nggak dalam, nggak butuh operasi yang besar, cuma diberi jahitan aja, mendapat beberapa jahitan. Setelah pulih dan bisa keluar dari rumah sakit, dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu polisi terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di rumah Josh dan mereka menemukan Shannon di sana. Ternyata Shannon selama ini ada dalam rumah itu, teman-teman. Polisi menemukan jasad Shannon terkubur di halaman rumah mereka. Setelah menemukan jasad Shannon itu, langsung deh detektif samperin Josh ke ruang interogasi dan dia bilang, Josh, kami sudah menemukan jasad Shannon di halaman rumah kamu. Udah nggak diraguin lagi, kamu adalah pelakunya, kamu yang bertanggung jawab atas meninggalnya Shannon. Sebenarnya kami bisa aja langsung mendakwa kamu, tapi kami mau kasih kesempatan terakhir untuk kamu untuk menceritakan bagaimana kronologi kejadiannya dari sisi kamu. Dan akhirnya Josh menceritakan semuanya. Menurut pengakuan Josh, pada malam di tanggal 26 November 2014, Josh pulang ke rumah dan saat itu ada Shannon di rumah lagi nonton TV di ruang tamu. Dia tiduran di sofa. Josh samperin Shannon dan dia bilang, yuk kita berhubungan intim supaya kita nggak marahan lagi gitu. Dan akhirnya Shannon mau mereka berhubungan intim. Dan katanya Josh senang banget malam itu. Tapi saat berhubungan itu, Shannon salah mendengar omongan Josh katanya. Jadi Josh itu bilang angry make up sex. Jadi maksudnya adalah berhubungan setelah berantem untuk bisa berbaikan lagi. Tapi Shannon dengernya si Josh ini ngomong break up sex atau kayak berhubungan untuk mengakhiri hubungan gitu loh. Shannon akhirnya jadi marah banget sama Josh. Dia langsung ngedorong Josh dan dia langsung mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan segala macam kalimat-kalimat yang membuat Josh sakit hati katanya. Di antaranya Shannon bilang kalau dia menyesal banget menikah dengan Josh. Dia nggak butuh Josh untuk mencapai cita-citanya menjadi aktris. Dan dia juga bilang kalau Josh adalah suami terburuk di dunia. Josh berusaha menenangkan Shannon dengan menutup mulutnya, tapi Shannon itu panik dan dia malah menggigit tangan Josh. Akhirnya dilepaslah tangannya. Josh tuh cuma pengen Shannon berhenti bicara katanya, tapi Shannon malah teriak-teriak. Ya mungkin Shannon ini sudah berasa ya kalau dirinya tuh dalam bahaya ya teman-teman, makanya dia langsung teriak-teriak. Dan apa yang dilakukan oleh Josh selanjutnya, dia samperin istrinya itu, ditaruh tangannya di leher Shannon dan dia mencekik Shannon sampai tangannya udah capek. Shannon tuh masih belum juga meninggal katanya. Akhirnya dia ambil ikat pinggang dan dia mencekik Shannon dengan ikat pinggang itu. Setelah itu, Josh menyembunyikan jasad Shannon di dalam kontainer besar yang ada di teras belakang rumahnya. Dan di atas jasadnya Shannon itu ditumpukin berkantung-kantung plastik yang isinya adalah botol plastik yang udah nggak ada isinya. Jadi nggak ada yang bisa lihat. Lalu 2 minggu sebelum Josh ditahan, dia memindahkan jasad Shannon dari kontainer itu dan dia kubur ke halaman rumahnya. Josh bilang sih dia melakukan itu karena dia nggak mau Shannon pergi. Dia maunya walaupun Shannon udah meninggal, jasad itu tetap dekat sama dia.
Gila banget ya. Saat keluarga Shannon tahu tentang yang sebenarnya terjadi, pastinya mereka shock banget ya teman-teman. Siapa yang sangka coba, orang yang mereka terima dalam keluarga mereka sayangi, mereka cintai, mereka percaya 100%, malahan dia yang menyakiti Shannon. Bahkan Josh ini juga ikut hadir dalam konferensi pers bersama mereka. Nggak kebayang sih gondok dan keselnya kayak apa gitu. Dihianatin seperti itu coba. Joshua Burgess didakwa atas pembunuhan tingkat 2 kepada Shannon. Di pengadilan dia mengaku bersalah. Dia diberikan hukuman seumur hidup dan dia bisa punya kesempatan untuk mengajukan bebas bersyarat setelah 10 tahun masa tahanan. Kalau misalkan dia berkelakuan baik di penjara, ya bisa jadi setelah 10 tahun itu pengajuan bebas bersyaratnya dikabulkan dan dia bebas dari penjara gitu ya. Tapi menurut aku pribadi sih 10 tahun untuk menghilangkan nyawa seseorang itu kurang banget ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Menurut kalian gimana sih dengan pernikahan terbuka semacam tadi, dan juga hukuman untuk Joshua Burgess tuh sudah pas atau belum sih menurut kalian? Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye bye.